Gadis itu terburu-buru untuk pergi kerja namun tanpa sengaja menabrak pria. Permen karet di mulut pria itu pun jatuh ke lantai. Dan kebetulan terjatuh tepat saat gadis itu duduk di atasnya. Gadis itu segera mengambil barangnya dan buru-buru pergi. Namun pria itu melihat dengan jelas. Permen karet itu masih menempel di tubuh gadis itu. Karena posisinya yang khusus. Dia berniat memanfaatkan waktu gadis itu yang sedang menunggu taksi. Untuk diam-diam membantu melepas permen karet itu. Meskipun dia sangat hati-hati. Gadis itu tetap merasa ada yang aneh dengan tindakannya. Langsung menganggapnya sebagai orang jahat. Dan mengambil map di tangannya. Lalu mengejar pria itu sejauh 3 kilometer. Akhirnya taksi gadis itu tiba. Dan pria itu pun terhindar dari masalah. Tanpa dia tahu, pria yang dikejarnya itu sebenarnya adalah cinta pertama gadis tersebut. Dulu mereka sering bermain game tentang seorang pangeran dan putri, yang akhirnya bahagia berjalan menuju altar pernikahan. Mereka bahkan berjanji bahwa saat dewasa, si pria akan datang untuk menikahinya. 18 tahun pun berlalu. Ibu gadis itu menikah lagi. Dan gadis itu pun ikut mengganti nama belakangnya. Sementara pria itu telah kembali setelah selesai belajar. Dan berniat hari ini untuk mengambil alih perusahaan grup. Gadis itu pun kini bekerja di perusahaan sang presiden. Dan rekan-rekannya sedang membicarakan presiden baru yang datang. Tiba-tiba dia menerima telepon dari ibunya yang menyuruhnya untuk ikut perjodohan. Untuk mendekati orang berkuasa. Ibunya bahkan ingin dia menikahi seorang pria yang kehilangan satu kakinya. Dan mengancam bahwa pria itu punya pengaruh besar. Yang tidak bisa dia lawan. Memintanya untuk patuh dan menurut. Gadis itu tak menyangka ibunya akan memperlakukannya seperti itu. Untuk menghindari desakan ibunya. Dalam kebingungannya dia berkata bahwa kekasihnya adalah presiden perusahaan. Percakapan mereka didengar oleh manajer. Yang langsung mengira gadis itu adalah tunangan presiden. Sementara itu gadis itu sedang mengecek gaji dan hanya menemukan $7. Meskipun bulan ini dia sudah menandatangani 2 kontrak besar. Lalu dia pergi mencari supervisor untuk menanyakan hal tersebut. Dan baru mengetahui bahwa supervisor mencuri bagiannya. Dia pun langsung bertengkar dengan supervisor tersebut. Manajer yang mendengar keributan segera datang. Dan langsung menegur supervisor. Memerintahkannya untuk mengganti uang komisi gadis itu 3 kali lipat. Setelah gadis itu pergi dan menerima uangnya. Manajer buru-buru memberitahu supervisor. Bahwa gadis itu adalah tunangan presiden. Dan menyarankan dia untuk tidak pernah mengganggunya lagi. Percakapan ini pun cepat menyebar ke seluruh kantor. Untuk memastikan kebenarannya. Supervisor wanita itu mengirimkan pesan kepada presiden. Setelah melihat ada yang berani mengaku sebagai tunanganannya. Presiden pun dengan marah menuju perusahaan.